Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di dalam sukacita Kristus, di hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, di tanggal 15 September tahun 2024, tema dari khotbah kita akan mengangkat judul Kematian Menurut Alkitab dan Tradisi. Nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-16, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Lukas 16 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan untuk berbakti, beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau membuka hati kami. Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan di kesempatan kali ini tidak lewat begitu saja, tetapi boleh bertumbuh di dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Bahkan boleh berbuah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah firman Tuhan kali ini kembali akan mengangkat topik bahasan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan setiap umat manusia, yakni kematian. Tidak ada di dunia ini yang sepasti kematian. Semua orang juga tahu bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini, ia pasti akan mati. Saudara ya, setiap manusia lahiriah, manusia fana pasti akan menemui akhirnya, yakni kebinasaan. Kematian secara fisik, secara manusia. Itu sangat amat pasti, saudaraku. Ada banyak hal yang gak pasti di dunia ini, tetapi kematian itu pasti. Dan setiap kita sedang menunggu giliran hari-hari ini. Saya berulang kali menyampaikan bahwa kematian ini bukan masalah orang yang sudah usianya sudah uzur atau sudah tua. Kematian ini adalah masalah setiap orang. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, apapun status saudara, tidak ada seorang pun yang bisa luput dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini memang karena saya melihat ada satu yang FYP yang muncul di sosial media saya ya. Ada orang yang katanya tidak memberikan prosesi atau upacara pemakaman. Ada seorang pastor yang katanya tidak mau melaksanakan prosesi pemakaman atau upacara kebaktian mengantarkan orang yang meninggal. Ya. Saya tidak melihat video ini, tetapi saya melihat ada seorang pastor, ada seorang pendeta yang memberikan klarifikasi. Dia katakan pada intinya kami hamba-hamba Tuhan, kami pendeta ini sudah cukup toleransi, dia katakan sudah cukup sabar dengan jemaat Tuhan.
yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, dia menjelaskan bahwa hal yang aneh-aneh itu ialah ada anggota keluarga yang memaksa supaya di dalam peti penguburan itu dimasukkan benda-benda dan harta-harta dari mendiang, termasuk dimasukkan harta-harta benda yang mewah-mewah dan mahal-mahal. Mungkin saja diantaranya ada uang. Dan itu membuat pendeta yang melayani ya mungkin dongkol atau marah, sehingga ia berkata bahwa ia tidak ingin melayani prosesi dari ibadah duka itu atau ibadah pemakaman itu. Nah, entah apakah pandangan orang di luar sana yang berseliweran, tapi kalau boleh saya memberikan pandangan dalam hal ini ya, saya setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh pastor atau pendeta ini. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, saudara harus menjadi orang-orang percaya yang punya pandangan yang benar atas kebenaran firman Tuhan. Termasuk saudara memiliki pandangan yang alkitabiah mengenai kematian. Jangan kiranya saudara mencampur adukan antara iman dan juga adat istiadat. Sekalipun ya saya bisa pahami ya, sebagai orang yang mungkin lahir dari salah satu suku tertentu di Indonesia ini, ada adat istiadat yang harus dilalui. Tetapi mari, kalau saya pribadi sih ya, saya menghormati adat. Saya tidak keberatan adat itu dilaksanakan. Tapi pada saat sampai titik tertentu, tolong jangan sampai adat istiadat itu justru mengaburkan posisi iman kita. Ya. Seperti memasukkan barang-barang ke dalam peti mati itu untuk apa? Itu jelas sudah di luar nurul ya, di luar nalar ya. Dan seharusnya itu juga sudah di luar iman. Sama seperti nas pembacaan kita hari ini. Setiap orang yang mati, ini Yesus yang menjelaskan ya mengenai Lazarus dan seorang kaya tadi. Ini Yesus yang sedang menyampaikan. Jadi kita bisa katakan kalau Tuhan Yesus sendiri dalam rupa manusia menjelaskan tentang kematian. Ini tentu satu hal yang sangat amat valid ya. Dia katakan ketika orang miskin itu mati, dia langsung berada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu sebuah istilah, dia berada di kekekalan. Dalam kekekalan di dalam hidup ya. Di dalam surga, di dalam Firdaus. Sementara orang kaya yang pelit, yang jahat ini, ketika ia binasa, ia masuk ke dalam penderitaan yang tidak ada habisnya. Penyiksaan yang ia alami, sakit, ya, kehausan yang sangat amat dalam. Sampai-sampai dia memohon kepada siapa namanya, Lazarus, kepada Abraham supaya dia boleh pulang kembali. Atau dia menyuruh si Lazarus itu boleh dihidupkan kembali, memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup supaya mereka baik-baik hidupnya, kembali ke jalan yang benar supaya nggak berakhir kayak dia. Nah ini sebenarnya ayat firman Tuhannya bagus sekali ya. Banyak orang hari ini lupa kalau mereka pasti akan menemui ajalnya atau pasti akan mati. Mereka terlalu sibuk dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, mereka hidup di dalam iri hati, dengki, kebencian, kepahitan. Dan begitu banyak hal-hal duniawi yang menimbulkan perselisihan. Mereka suka hidup seperti itu. Mereka hidup dalam kejahatan, memeras, melakukan dosa-dosa. Seakan-akan hidup mereka masih 1000 tahun lagi. Seperti kata seorang penyair ya, Hairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi faktanya dia juga mati muda, saudara.
Tidak ada yang sepasti seperti kematian. Dan kematian dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus di sini ialah pada detik seseorang itu mati, detik itu juga ia langsung dibawa entah ke dalam Firdaus, kekekalan dalam kebahagiaan, di dalam hidup yang kekal, atau dia masuk ke dalam Hades, atau dalam bahasa Yunaninya tuh dunia orang mati, ya, dunia bawah, di mana di situ ada kertak gigi dan ratap tangis, di mana di situ ada penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sudut pandang Alkitabiah, maka itu akan mematahkan semua stigma, pandangan, paradigma, bahkan tradisi atau urban legend yang mengatakan bahwa ketika orang mati, ia tidak langsung pulang gitu ya ke dalam ke akhirat, istilah kata bahasa orang di dunia ya, atau ke dalam kekekalan. Dia masih berkelana rohnya di dunia ini. Seperti itu. Mungkin ada konsep atau ada film-film yang banyak mempengaruhi pikiran kita yang seolah-olah orang itu akan membutuhkan 3 hari dulu, atau ada yang berkata 7 hari dulu, atau ada orang yang berkata 40 hari dulu dia berkelana rohnya, seperti roh gentayangan seperti itu. Padahal nggak ada, faktanya nggak seperti itu. Setiap orang yang mati, mereka detik itu juga akan langsung dihakimi di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kalau namamu ada terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, ya, kamu diselamatkan. Kalau tidak ada namamu di sana tertulis, maka kamu pasti akan dibawa ke dalam kebinasaan. Sesederhana itu. Jangan juga pikiran kita diracuni oleh tradisi. Katanya nanti tradisi yang dipengaruhi mungkin oleh keyakinan dari agama lain, mungkin juga oleh tradisi dari nenek moyang, yang di dalamnya tuh ya sangat amat keluar dari iman ya. Orang mati makanya harus dibekelin, dimasukin barang-barang berharga. Kadang-kadang ada orang keluarga yang memasukkan uang. Katanya nanti di sana dipakai untuk berjual beli. Itu kan tidak sesuai dengan iman ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Segala hal yang fana tidak akan berlaku dalam kekekalan, saudaraku. Uang saudara memasukkan handphone atau apapun, barang mewah, emas atau apapun, gak ada gunanya. Nanti malah dicongkel oleh pencuri, oleh perampok. Ya, Tomb Raider saudara ya. Perampok makam ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan melakukan hal-hal yang aneh. Memasukkan Alkitab ke dalam ya peti mati pun gak akan ada gunanya. Tidak akan lantas di sini ada Alkitab, kata malaikat Tuhan, berarti dia orang benar. Enggak, gak ada. Saudara ya, kehidupan saudara selama saudara hidup, itulah yang akan diperhitungkan. Yang pertama-tama jelas iman. Iman tuh yang menyelamatkan, tetapi perbuatan tuh mencerminkan iman. Sekali lagi, jangan berkoar-koar aku ini orang Kristen, tapi perbuatanmu seperti orang duniawi. Kau melakukan hal yang jahat, syarat dengan dosa dan kejahatan, bahkan kau adalah pendusta. Karena orang yang punya iman yang benar, orang yang mengikuti Yesus dengan benar, itu akan tercermin lewat perbuatan hidupnya. Ya. Makanya bisa kita katakan orang yang hidupnya katanya menuju surga, itu akan mencerminkan surga itu sendiri, ya. Kalau hidup saudara mencerminkan dunia, ya kita meragukan keselamatanmu, saudara ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita keluar dari tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan iman. Ya, saya tidak keberatan sih gereja punya satu kebiasaan ya, mungkin dari agama lain ya, dari agama saudara kita umat muslim, kalau ada yang meninggal pada hari yang sama, orang itu harus dikuburkan. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Dalam pandangan orang Kristen hal itu
benar, pada hari yang sama dikuburkan itu benar. Karena memang orang yang mati itu tidak punya waktu keliling-keliling rohnya. Dia langsung masuk ke dalam kekekalan, baik itu hidup kekal maupun kebinasaan kekal. Antara dua itu saja. Jadi tidak ada ceritanya bahwa ketika ia meninggal ia masih gentayangan, itu tidak ada. Tapi kita masih toleransi ya. Hamba-hamba Tuhan, gereja itu masih memberikan toleransi. Kenapa dikuburnya pada hari yang ketiga? Bukan karena meniru Yesus bangkit di hari yang ketiga, enggak. Pada hari yang ketiga atau hari kedua atau hari keempat itu sebenarnya ya itu adalah sebuah upaya dari keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang yang meninggal gitu ya. Jadi memberikan kesempatan bagi saudara-saudara atau sanak keluarga yang jauh di luar kota, di luar pulau, untuk bisa datang dan menghadiri prosesi pemakaman dari orang yang meninggal ini. Jadi kenapa orang Kristen kok pemakamannya hari kedua, hari ketiga, tidak langsung di hari yang sama? Ya itu alasannya. Tapi secara pandangan iman ya tidak ada juga sih ayat yang melarang, tidak ada juga aturan yang mengharuskan bahwa harus di hari yang sama dikuburkan, itu tidak ada. Cuma itu adalah toleransi yang memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir saja. Sebenarnya memang merepotkan ya, yang namanya orang meninggal ya 2-3 hari mayatnya itu pasti akan mengalami namanya proses pembusukan, atau jenazahnya itu mengalami proses pembusukan. Dan itu butuh biaya untuk menyuntikkan formalin atau bahan-bahan kimia apapun, saya juga tidak mengerti ya. Jadi saudara sampai di sini saudara tentunya paham ya, bahwa di dalam pandangan iman Kristen, mari kita menjadi orang percaya jangan yang aneh-aneh lagi. Walaupun sekali lagi kembali kepada gereja dimanapun saudara berjemaat atau dimanapun saudara berada. Karena ada gereja-gereja tertentu yang masih memberikan toleransi yang sangat ekstrim terhadap budaya atau terhadap adat istiadat ya. Contohnya ada, tidak hanya di salah satu suku di Indonesia ya, ada beberapa suku juga yang melakukan seperti ini. Suku kami di Kalimantan juga ada yang ketika keluarga, entah itu kakek, nenek tercinta atau orang tua itu meninggal yang sudah 1 tahun atau 2 tahun atau sekian tahun, dan mereka punya uang, mereka berencana untuk membongkar kembali kuburan itu dan mengumpulkan tulang-tulang dari orang tua ini dan dimasukkan ke dalam satu kotak ya. Lalu ditaruh di dalam sebuah rumah seperti itu. Nah itu ada budaya, sebenarnya tradisi suku-suku tertentu ya. Ada juga suku-suku di wilayah Sulawesi, setahu saya juga seperti itu. Setelah kematian atau dikubur selama 1 tahun, nanti jenazahnya kemudian dibongkar kembali, kemudian diadakan acara lagi. Ya, acara lagi, entah keyakinannya apa. Saya berharap tidak ada crossover sih di sini saudara ya. Tidak ada persilangan atau tidak ada pencampuran budaya dan iman dalam hal ini. Karena tentunya akan berbeda. Karena apa harapannya ketika saudara membongkar kembali kuburan keluarga itu, dengan harapan apa? Supaya apa? Apakah supaya arwahnya tenang di sana? Saya pikir kayaknya tidak sesuai iman juga sih ya. Orang yang sudah meninggal, sekalipun mayatnya dikeluarkan kembali atau tulangnya dikeluarkan kembali dan lalu ditaruh di tempat tertentu, tidak akan mempengaruhi keselamatannya. Kalau dia binasa atau dia meninggal tidak di dalam Kristus, maka dia akan mengalami namanya kebinasaan kekal. Jadi tradisi tidak akan pernah mendapat atau memberikan pengaruh terhadap iman kekristenannya. Tidak ada nilai tambahnya seperti itulah.
Jadi maka berhati-hatilah dengan tradisi-tradisi yang tentunya menyimpang dari iman, yang maaf kadangkala cukup membebani bagi keluarga. Bagaimana kalau saudara nggak cukup punya banyak uang? Setahu saya ada beberapa tradisi membongkar pemakaman, kemudian melakukan ritual-ritual itu membutuhkan uang yang tidak sedikit, puluhan sampai ratusan juta. Jadi mari, lebih baik saudara, walaupun saya maaf kata akan dicap sebagai orang kayaknya anti tradisi atau anti adat istiadat, saya minta maaf, beribu maaf, tapi saya harus jujur juga di sini ya, saudara ya. Saya memang orang yang sesimpel itu. Kalau ada tradisi atau adat istiadat yang bertentangan dengan iman bagi saya tidak punya kewajiban untuk menurutinya. Ya. Orang meninggal hari ini, kalau saudara adalah keluarga orang kaya kan, bukankah meninggal itu bisa membuat rumah-rumahan atau kuburannya tuh dibikin seperti layaknya istana yang megah, yang indah. Ya katanya sih supaya enak dikunjungi, enak didatangi gitu ya. Kadangkala ada yang seperti rumah-rumahan supaya kalau misalnya mau mau datang nyekar kata orang ya, dia nggak kehujanan seperti itu. Tetapi bukankah itu juga membuat saudara ya keluar dari iman juga kadangkala sedikit-sedikit ya. Saudara masih mungkin berpikir orang tua saudara masih di situ, atau orang yang saudara kasih masih di situ ya. Nggak ada salahnya sih kita mendatangi pemakaman. Kita juga setiap Paskah biasanya datang ke kuburan gitu ya. Ya sekedar untuk membersihkan, melihat apakah ada yang kotor, lalu kita sapu, kita bersihin. Tapi kita tahu kok bahwa orang yang kita kasih ini, keluarga ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya kita nggak usah terlalu memikirkan seperti itu harusnya ya. Saya juga kadang sampai pada pemikiran ekstrim, kalau nanti saya meninggal, saya bilang nggak usah yang dibuat di aneh-aneh ya, nggak usah di keramik juga nggak apa-apa ya. Ya istilahnya nggak usah yang indah-indah, biar kalau perlu ya biar ya dikubur sedemikian rupa. Mungkin memang alasannya ada sih dikubur yang dibikin keramik itu supaya jangan dibongkar oleh binatang liar atau jangan dibongkar oleh rampok atau pencuri seperti itu. Tapi ya sebenarnya ya kadang-kala saya berpikir kalau saya meninggal nanti ya mending ditabur aja ini benih bunga aja, biar ketika kuburan saya sudah lama itu akan tumbuh bunga-bungaan indah di atasnya, seperti itulah. Supaya kita bisa clear berpikir ya, kalau saudara tidak punya kemampuan untuk memperindah kuburan ya pikirkan yang masih hidup saja. Jadi kita bisa berpikir begitu rupa lah, bahwa orang yang kita kasih sudah tidak ada di situ lagi. Dia sudah ada di dalam keabadian, kekekalan. Tapi mungkin tidak semudah itu juga diterima oleh orang banyak. Tetapi ini bisa menjadi sebuah pandangan supaya saudara tidak usah memaksakan diri. Ketika saudara tidak punya dana yang besar untuk memugar kuburan menjadi semakin indah, jangan sampai gara-gara itu saudara utang sana sini atau pinjam uang, akhirnya jadi batu sandungan. Ya, tidak ada keharusan sebenarnya, dan karena tidak ada hubungannya dengan iman. Banyak kali mungkin saja bahkan ya pemakaman khususnya di tempat-tempat yang elit itu terkesan seperti ada persaingan antar keluarga ya. Mungkin ya pengusaha kaya pengen bersaing gitu. Wah, kuburan bapakku dibikin lebih indah daripada kuburanmu. Akhirnya wah, tidak hanya seperti rumah, megah, ada patung-patung segala macam. Sampai mendatangkan pematung dari Bali mungkin saudara ya. Saking pengen membuat segalanya indah-indah, tetapi apa gunanya? Tidak ada gunanya. Semuanya hanyalah kesia-siaan belaka, saudaraku ya. Jadi tujuan atau poin daripada saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita hari ini memperlengkapi pikiran kita dengan hikmat Tuhan lah.
Supaya di dalam kita membicarakan soal kematian dengan tradisi, semuanya saudara tidak campur adukan. Biarlah semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Dan saya juga tetap memberikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan atau gereja yang sampai hari ini masih toleransi kepada jemaat ya. Walaupun saya bilang kalau seandainya saya straight atau saya berpikir konservatif sesuai firman Tuhan, maka harusnya ada begitu banyak tradisi yang kita tolak. Yang tidak sesuai dengan iman itu sama sekali ditolak. Kenyataannya nggak seperti itu. Masih banyak kok pendeta-pendeta yang masih mau tetap melayani ibadah sekalipun itu tidak sesuai dengan konsep iman ya. Karena ya itulah usaha daripada pendeta untuk tetap menjangkau jemaatnya. Tetapi saya berharap jemaat Tuhan juga mari bertumbuh di dalam iman, di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan pemahamannya tercampur aduk ya. Pemahamannya tercampur aduk. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, Kau baik. Kau melimpahkan kami berkat rahmat dan kebaikan. Ajar kami mengerti makna dari kematian. Dan yang paling utama ialah Tuhan, ajarkan kami juga berjaga-jaga senantiasa. Karena kami tidak pernah tahu kapan dan waktunya datang. Kematian, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Dan Engkau mengajarkan kami berjaga-jaga. Kami berjaga-jaga di dalam iman. Kami berjaga-jaga di dalam kehidupan rohani kami. Selalu memohon belas kasihan Tuhan. Sadarkan, insafkan kami saat kami hidup dalam dosa. Supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan mengikuti Engkau dengan sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.